Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat bisa menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, sehingga semoga nanti ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, izinkan kami di sini menyampaikan materi 1 tahun yang lalu tentang hadis Arba'in Nawawi, dan saya kebetulan hari ini mendapatkan jatah hadis yang ke-27. Di hadis yang ke-27 ini ada 2 buah hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, dan yang kedua diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad. Bunyi hadis tersebut yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluqi, kebajikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Wal ismu mahaka fi nafsik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dan engkau tidak suka jika perbuatan dosa itu diketahui oleh manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua berbunyi, wa an Wasibah bin Ma'bad qala, dari Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, jita tas'alu 'anil birri wal ismi, engkau datang untuk menanyakan kebajikan dan tentang dosa. Qultu na'am, saya menjawab ya. Qala istafti qalbak, maka beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Al birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Wal ismu mahaka fin nafsi, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa. Wa taraddada fi sadri, dan menimbulkan keraguan di dalam dada. Wa in aftakan nasa wa aftauka, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkan. Hadis hasan diriwayatkan dari 2 musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dari hadis yang ke-27 dari kitab hadis Arba'in Nawawi yang telah saya bacakan tersebut menjelaskan tentang kebajikan dan dosa besar. Di sini ada definisi albir atau kebajikan. Dalam hadis yang pertama dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan kebajikan dengan akhlak yang terpuji atau perbuatan terpuji. Sedangkan hadis yang disebutkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa kebajikan adalah apa-apa yang mendatangkan ketenangan dan dalam hati dan jiwa manusia. Dilihat dari sekilas, kedua hadis itu memiliki perbedaan dalam mendefinisikan kebajikan. Hal ini bisa dijabarkan bahwa kebajikan mempunyai 2 pengertian. Pengertian yang pertama, yang dimaksud kebajikan adalah bermuamalah dengan orang lain dan berbuat baik kepada mereka, seperti kalimat birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana sebuah hadis
dari Bas bin Hakim yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling aku perlakukan secara baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab kembali, "Ibumu," yang kedua kalinya. Kemudian, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Nah, ini pengertian yang pertama tentang albir, itu bermuamalah dengan orang lain. Kemudian pengertian yang kedua yang dimaksud dengan albir atau kebajikan adalah semua perbuatan yang merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah, baik lahir maupun batin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabil wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wa firqab wa aqamus salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bas ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul mu'minun." Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah bahwa engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab, nabi-nabi, kemudian memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kemudian memberikan harta kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Kemudian orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dari hadis arba'in yang ke-27 di atas juga mempunyai maksud yang pertama. Kebenaran bisa diketahui dari fitrah manusia. Fitrah manusia kita sejatinya tahu itu kebenaran. Sebagaimana disebut dalam sabda Rasulullah bahwa kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa. Contohnya, ada dua orang berangkat ke masjid, yang satu niatnya sholat tulus ikhlas, yang kedua niatnya mencuri sepeda atau HP marbot masjid. Maka kelihatan ketika orang yang mengambil sepeda itu kan tenang, nggak tenang gelisah, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri, ada orang nggak yang lihat ya, maka dia nggak suka kalau dilihat oleh orang. Ketahuan itu takut ketahuan, takut dikepurui orang dan sebagainya, itu tidak tenang. Tapi kalau kita niatnya ikhlas menjalankan ibadah sholat, maka hati kita akan tenang. Kita tahu bahwa itu adalah akhlak terpuji atau suatu kebajikan. Menjalankan ibadah sholat adalah suatu kebajikan. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda dosa. Dosa memiliki dua tanda, tanda yang sifatnya di dalam dan tanda yang sifatnya di luar. Tanda yang sifatnya dari dalam adalah kegundahan di dalam hati atau tidak tenang, sebagaimana sabda Rasul, dosa adalah apa-apa yang menimbulkan kegundahan di dalam hati. Adapun tanda dari luar adalah jika tidak suka dilihat oleh orang lain. Ini sebenarnya hampir mirip dari yang pertama tadi pernyataannya. Jadi kalau kita melakukan dosa, itu hati tidak akan tenang. Kemudian dari yang hikmah yang ketiga adalah keraguan terhadap fatwa. Jika seseorang muslim meragukan suatu fatwa karena bertentangan dengan suara hatinya, maka ia boleh meninggalkan fatwa tersebut. Contohnya jika kita diberi hadiah oleh seseorang yang hartanya itu didominasi oleh barang yang haram, sementara kita ragu apakah itu barang halal atau haram,
Maka kalau kita ragu, maka kita bisa menolaknya. Dan sebaiknya kita tidak memakainya atau memakainya. Jadi kalau misalkan kita diberi hadiah orang tersebut, ini barang halal ini, tapi kok kita tahu kok ini orang meragukan, ini halal apa haram, kita bisa meninggalkan atau tidak memakai barang tersebut. Kemudian hikmah yang keempat adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Wabisah radhiyallahu anhu merupakan mukjizat besar yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu ketika beliau tahu apa yang ada dalam isi hati Wabisah radhiyallahu anhu. Sebelum ia mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah pun seketika langsung menanyakan, apakah engkau datang untuk menanyakan tentang albir atau suatu kebajikan. Jadi hadis yang kedua tadi kan si Wabisah ini radhiyallahu anhu datang ingin menanyakan suatu kebajikan, tapi Rasulullah sudah tahu dalam maksud hati dari Wabisah tersebut, sahabat Rasul tersebut. Jadi itu suatu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kemudian selanjutnya memposisikan orang lain pada posisi yang semestinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Wabisah radhiyallahu anhu agar bertanya kepada hati nuraninya. Rasul tahu bahwa Wabisah mampu untuk melakukannya, karena Rasul juga tahu bahwa Wabisah adalah orang yang memiliki cara berpikir yang baik dan hati yang bersih. Jadi kalau kita secara naluri hati kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang suatu kebajikan atau mana yang perbuatan itu menimbulkan dosa. Itu secara naluri hati kita bisa membedakan. Selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang paling mulia. Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang paling mulia karena merupakan implementasi dari syariat dan berbagai adab dalam Al-Quran. Karenanya Allah sudah memuji dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Sedangkan yang terakhir, hikmah dari hadis Arba'in yang ke-27 tersebut di atas mendorong kita untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan bagian terbesar dari kebajikan. Demikian beberapa hikmah dari hadis Arba'in yang ke-27. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan manfaat dari hadis tersebut untuk kebaikan diri kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.